Santapan Harian, Rabu, 20 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang kedua, ayat ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah nafas kehidupan kami. Firman-Mu adalah hidup kami. Tanpa-Mu ya Allah, kami tidak berarti apa-apa. Tinggallah dalam hati dan hidup kami selalu. Di dalam teduh kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 2 ayat 6-16. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Sahabat Scripture Union Indonesia, ada begitu banyak pertanyaan manusia yang tak terjawab tentang Allah. Ada banyak kejadian yang dapat membuat kita meragukan Injil. Semua ini bisa terjadi karena kita menggunakan hikmat kita sebagai manusia yang terbatas. Paulus menegaskan bahwa apa yang ia beritakan tidak berasal dari manusia, melainkan Allah. Ada dua respon manusia terhadap hikmat Allah. Pertama, mereka yang menolak hikmat itu karena mereka tidak mengenalnya dan tidak mampu memahaminya. Kedua, mereka yang menerimanya karena Allah menyatakan hikmat-Nya yang tersembunyi kepada mereka. Sebesar apapun usahanya, manusia tidak akan bisa memahami Allah. Manusia itu terbatas dan roh manusia tidak akan bisa mengetahui roh Allah. Lebih tepatnya, manusia tidak mampu menyelami Allah tanpa Allah sendiri yang memampukannya. Tidak heran, ada banyak orang yang menolak Injil yang diberitakan oleh para rasul. Mereka mengandalkan ajaran yang berasal dari kemampuan berpikir manusia yang terbatas. Sebaliknya,
Allah mengaruniakan pernyataan rahasia karena keselamatan Allah kepada umat pilihannya. Melalui Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk menilai dan memahami bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah yang digenapi melalui Yesus Kristus. Ada banyak misteri yang tidak kita pahami tentang Allah. Bahkan, kita sulit memahami kehendak-Nya dalam hidup kita. Tidak jarang kita menggunakan hikmat kita untuk mengerti rencana Allah. Alhasil, kita hanya mengejar perkenanan manusia dan bukan perkenanan Allah. Hanya Roh Kudus yang dapat menyingkapkan semua rahasia Allah agar kita dapat hidup dalam keselamatannya. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita, orang percaya. Hanya dengan hidup di bawah pimpinannya lah kita mampu menerima dan menghidupi hikmat Allah. Jangan pernah mengandalkan pemikiran kita yang terbatas ini. Andalkanlah Roh Kudus untuk kita mencari dan mengenal kehendak Allah. Dengan demikian, kita tidak akan mudah tertipu oleh hikmat dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha bijaksana, pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami dapat mencari, mengenal, dan memahami kehendak-Mu dengan benar. Mampukanlah kami berjalan seturut pimpinan-Mu setiap hari. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Sang Penebus, kami mohon. Amin.